Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguji yang terhormat, perkenalkan, nama saya Sobarudin. Saya guru SKI di MI Modern Al-Misbah, Serpong, Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan proses belajar mengajar sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian kinerja dan ujian pengetahuan yang dilaksanakan oleh PTK Syarif Hidayatullah. Adapun materi yang saya akan bawakan adalah keteladanan Khalifah Umar bin Khattab, materi kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Mari kita saksikan sama-sama video pembelajaran berikut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, kita akan belajar pelajaran SKI membahas tentang Khalifah Umar bin Khattab. Seperti kita ketahui bahwa Khalifah adalah pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad. Yang akan kita bahas adalah Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi khalifah yang kedua setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu adalah khalifah yang pertama. Dijelaskan dalam sebuah kisah, adalah seorang yang pada awalnya sangat membenci Islam. Tetapi pada tahun ke-6 kenabian Nabi Muhammad, beliau menyatakan diri masuk Islam. Dan ternyata ini berdasarkan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa ya, atas keberkahan umur, keberkahan rezeki, dan keberkahan ilmu yang nanti kita dapat setelah proses pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini dan hari-hari berikutnya sampai kita mencapai cita-cita. Untuk itu pada ketua kelas diharapkan maju ke depan untuk memimpin doa kalian semua. Ya, Ananda Ina, silakan ke depan untuk memimpin doanya. Ya, silakan. Membaca doa dimulai. Alhamdulillah.
Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian membaca doa, selanjutnya mari kita lanjutkan proses pembelajaran ini, ya, tentang Khalifah Umar bin Khattab. Baik, sebelumnya saya absen dahulu yang hadir pada hari ini, ya, dalam proses pembelajaran kita, dan ini merupakan pertemuan yang kedua, ya, setelah sebelumnya kita melaksanakan pertemuan yang pertama tentang Khalifah Umar bin Khattab. Ya, baik. Alanis Rizkia Anabila, Anindya Ayuri Islami, Dennis Akhtar Anaya, Hadir. Dide Baik Mikael, Hadir. Farel Nashat An-Nasrullah, Hadir. Ikraina Teja Kencana Ngabalin, Hadir. Kevin Wijaya Putra, Hadir. Morato Jaya Perlindungan Waru, Hadir. Muhammad Rizki, Hadir. Muhammad Jaki Patan, Hadir. Ribda Takia, Sudirman Rasid Mahbub, Hadir. Jahera Amara Aradana. Hadir. Baik, hari ini alhamdulillah kalian dapat hadir semua di hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, ya. Pembelajaran hari ini, ya, bertujuan untuk membahas kompetensi dasar, yaitu menganalisis kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah. Umar bin Khattab itu selain sebagai seorang sahabat Nabi yang paling dekat dan yang paling setia sepanjang hidupnya, ya, dia juga adalah seorang khalifah, ya. Dan indikatornya adalah mengidentifikasi keteladanan Khalifah Umar bin Khattab sebagai sahabat serta mampu membiasakan sikap berjuang dan peduli pada sesama sesuai dengan hikmah di balik kisah teladan Umar bin Khattab. Yang kedua, yang 362, mengidentifikasi kebijakan pemerintahan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Jadi ada dua, ya, yang akan kita bahas dalam indikator. Yang pertama mengidentifikasi keteladanannya dari sifat-sifatnya, kepribadiannya dan lain sebagainya. Kita juga mengidentifikasi kebijakan, langkah-langkah apa yang diambil ketika dia menjadi seorang khalifah. Seperti di sini, ya, ini di halaman 3 di poin 362, ya, jelas terlihat? Ya, baik. Yang kedua, kompetensi dasar yang akan dibahas adalah mengidentifikasi keteladanan Umar bin Khattab sebagai, ternyata ini double, ya, maaf, ya. Berarti ada 2 poin yang dibahas dengan 1 kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran adalah setelah kita atau kalian belajar tentang keteladanan Umar bin Khattab sebagai sahabat, mampu membiasakan sikap sesuai dengan keteladanan Khalifah Umar bin Khattab. Kamu harus setia kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang tua. Yang karena memang kepribadian dia adalah orang yang setia, ya. Lalu siswa mampu mengidentifikasi kebijakan atau langkah-langkah Umar bin Khattab sebagai khalifah, ya. Yang ketiga, siswa dapat memaparkan hasil
Identifikasi kebijaksanaan pemerintah Khalifah Umar bin Khattab sebagai khalifah teladan dengan khusyuk. Lalu siswa mampu memaparkan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Ya, nanti kamu bisa memaparkan dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan. Artinya menyampaikan. Nanti mungkin ada pertemuan berikutnya kalian itu khusus memaparkan di depan kelas tentang kebijakan-kebijakan, tentang sifat-sifat dan kepribadian Umar bin Khattab. Ya. Lalu melalui pembelajaran menggunakan model pembelajaran project based dan cooperative learning dengan metode mind map atau peta pikiran, siswa membuat konsep kebijakan pemerintah Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata yang sekarang akan dibuat, kalau kemarin sifat-sifatnya dalam pertemuan pertama atau kepribadiannya, sekarang adalah kebijakannya. Baik, anak-anakku sekalian, jangan belum apa-apa udah merasa jenuh, ya. Mari kita segarkan badan kita dulu, ya. Kita menyegarkan badan dengan bergerak, ya, dengan apa? Dengan keluasan badan, ya, untuk menggembirakan hati. Baik, ya. Seperti biasa kita ada melakukan gerakan menggembirakan hati yang akan kita lakukan. Gerakan tangan kamu dulu seperti ini. Luruskan. Biar seger kita, ya. Ya, hari ini tidak olahraga pagi. Baik. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati biar terus begitu. Siapa suka hati tepuk tangan. Oke, saya minta Jaki coba kamu yang melakukan untuk mengkoordinasi teman-teman. Biar seger loh Jack, kamu jadi loyo begitu. Ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita ucapkan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak. Oke. Kalau kau injak. Kau suka hati injak. Bumi. Kalau kau suka hati. Injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Oke, terima kasih. Kok tegang sih? Kok kamu malah tegang sih, Jack? Biasanya kamu Udah, hati, Pak. saya untuk menghilangkan ketegangan seperti itu, kok kamu malah jadi tegang? Siapa yang mau? Tidak. Siapa yang mau? Kevin. Ya? Kok kamu jangan memberitakan orang-orang coba ya, biar kamu seger ya. Nanti kamu harus siap ya, Rel, agar diminta supaya ketika diminta menyampaikan tentang kebijakan Umar bin Khattab dalam pemerintahannya. Silakan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita ucapkan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Oke, terima kasih. Baik, udah seger ya. Permainannya baik. Setelah ini nanti kita akan melihat video kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq ya. Ya, di sini ialah materi pembelajaran melalui video Khalifah Umar bin Khattab sang pemberani. Ya, di sana akan dijelaskan tentang silsilah kepribadian, perjuangan Umar bin Khattab dalam berdakwah. Yang pertama adalah memperbaiki struktur dan lembaga negara. Yang kedua, mendirikan lembaga kepentingan masyarakat. Yang ketiga, menetapkan mata uang. Jadi saat itu sudah ada uang, ya. Lalu membangun angkatan perang. Untuk apa? Untuk melindungi umat Islam. Lalu mengatur gaji kepegawaian dan tentara, ya. Gaji pegawai dan tentara. Lalu yang ketujuh, memberantas kebatilan dengan
pemberani dan bijaksana. Ya. Yang kedelapan, memperluas wilayah kekuasaan untuk tujuannya adalah menyebarkan agama Islam. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuasaan. 2 hari sebelumnya, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal." Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama penerimaan pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Lalu kami berlindung. Dari video tadi yang sudah kita saksikan, ya, menjelaskan beberapa hal yang terjadi pada Umar bin Khattab, ya, sehingga kejadian-kejadian tersebut adalah hal-hal yang luar biasa yang menggambarkan Khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dekat dengan Allah dan Rasul. Bayangkan doanya, suaranya bisa didengar di jarak yang jauh ketika terjadi peperangan dan
keadaan umat Islam terdesak oleh kaum kafir. Terdengar suara, Umar bin Khattab memerintahkan untuk naik ke gunung. Baik, itu tadi penggalan-penggalannya. Apa saja yang dapat kamu tangkap dari cerita, materi, kisah keteladanan Umar bin Khattab Morato? Apa yang kamu dapat dari video yang kamu tonton tadi? Aneh. Maria. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad yang setia. Dennis. Umar bin Khattab adalah seorang yang pemberani. Seorang yang pemberani. Ina. Sangat lembut hatinya. Bagaimana sifat sebelum masuk Islam, Rifda? Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, gimana? Sangat tidak menyukai Islam. Tolong suaranya dikeraskan. Beberapa kali Bapak menganjurkan kamu untuk mengeraskan suara. Cici, apa yang kamu tangkap dari materi yang digambarkan tadi melalui video? Umar bin Khattab adalah orang yang Sangat sabar. Jaki. Umar bin Khattab orang yang sangat berhati-hati dan juga bijaksana. Bijaksana. Jeda, Dit. Kita lanjutkan materi pembelajaran menonton videonya, ya. Mari kita lanjutkan pembelajaran ya melalui video yang ditampilkan. Memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karomah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk sungainya. Namun belakangan hari setelah itu, air sungainya mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat Gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab amma ba'du. Hai sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin al-As melemparkan catatan umat tersebut ke dalam sungai, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air sungainya dengan sangat deras. Di kalangan para sahabat dan orang-orang dekatnya, Umar dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika dia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. yang sangat sederhana dan sangat bersahaja. Hal itu tercermin dari pernyataannya ketika dia menolak pemberian para sahabat karibnya berupa budak perempuan untuk membantu tugas-tugas rumah tangganya. Umar berkata, Tidak pantas Amirul Mukminin memiliki seorang budak perempuan. Itu tidak halal baginya. Sesungguhnya ia adalah harta milik Allah. Tidak ada harta Allah yang halal bagi Umar, selain 2 setel pakaian, setelan untuk musim dingin dan setelan untuk musim panas. Dan aku. Baik, anak-anak sekalian, kesederhanaan Umar bin Khattab tercermin dari apa yang dia lakukan tadi. Ya,
yang digambarkan oleh video yang mengisahkan Umar bin Khattab. Ternyata Umar bin Khattab punya prinsip bahwa haram baginya harta milik Allah terkecuali dua setel pakaian. Bayangkan jika kita cuma punya dua setel pakaian. Nah, mandi dicuci, lalu dijam, pakai kembali. Ya, setelah kering pakai kembali. Berarti yang tadi dipakai dicuci, lalu dijam, lalu dipakai kembali setelah kering. Ya, seperti itu. Karena bayangkan bajunya pun sampai banyak yang robek-robek. Baik anak-anak sekalian, sekelumit gambaran tentang Umar bin Khattab. Ya, selanjutnya Aku tidak pernah kembali kita saksikan. untuk berhaji atau umroh. Adapun makananku dan keluargaku sama dengan makanan orang Quraisy, dari kelas yang tidak terlalu kaya dan tidak terlalu miskin. Selebihnya aku hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Umar mendidik keluarganya untuk bersahaja. Ketika ia datang ke rumah salah seorang anaknya yang bernama Ashim, Umar melihatnya sedang makan daging. Umar bertanya, Apa ini? Aku ingin sekali makan dengan daging. jawab Ashim, Apakah setiap makanan yang kau inginkan akan kau makan? sergah Umar. Sungguh, seseorang dianggap sebagai pemboros jika ia selalu menuruti apa yang diinginkannya. Ibu Umar. Bahkan Umar mengharuskan para pejabatnya untuk bersikap sederhana dan bersahaja. Jika Umar mengangkat seorang pejabat negara, ia menuliskan kontrak politik. Isinya sang pejabat tidak boleh hidup di atas standar masyarakat umum, baik kendaraan, pakaian, maupun makanan. Umar Aku menempatkan diriku terhadap harta milik Allah, harta baitul mal, laksana posisi wali anak yatim terhadap harta anak yatim. Sejauh kemampuanku, aku akan menahan diri dari memakan harta milik Allah. Namun jika aku sangat membutuhkannya, aku akan memakannya dengan cara yang patut. Jika rinduan kepada suaminya yang bertugas jihad di jalan Allah. Lalu ia bergegas pulang dan meminta pendapat putrinya, Hafsah. Seberapa lama seorang wanita sanggup menahan kerinduan terhadap suami? Setelah mendapat jawaban dari Hafsah, ia segera menulis surat kepada para panglima yang bertugas di medan perang untuk memulangkan para pasukan mujahidin ke rumahnya setelah bertugas selama 4 bulan. Umar bin Khattab meninggal pada tahun 20 Hijriah ketika hendak memimpin sholat subuh. Ia ditikam oleh seorang budak majusi dari Persia yang merasa diperlakukan tidak adil dan dendam dengan Umar. Ia bernama Abu Lu'lu'ah. Menjelang ajalnya tiba, Umar berkata, ketahui, sesungguhnya aku ingin keluar dari dunia ini dengan timbangan yang seimbang. Tidak terlalu memberatkanku dan juga tidak terlalu meringankanku. ia melanjutkan, Andaikan aku memiliki emas sebesar bumi, niscaya akan kupakai sebagai tebusan kemeriah perjalanan yang akan kuhadapi. Adapun persoalan khalifah, kuperintahkan agar dimusyawarahkan oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. yang akhirnya merujuk kepada hendaklah berusaha membiasakan hidup sederhana, termasuk pemimpin. Meskipun ia mendapatkan banyak fasilitas dari posisi dan jabatan, alangkah mulia seseorang yang memiliki sifat peduli dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada hewan. Begitulah Islam mengajarkan seorang pemimpin yang tegas dan kuat, namun memiliki sifat sayang dan peduli akan banyak di sekitarnya. Baik, itu tadi kisah keteladanan Abu Bakar
harus bisa merefleksikan dengan tugas-tugas yang Bapak berikan saat ini, ya, untuk bisa membuat peta konsep yang sudah Bapak siapkan, ya. Ini dia peta konsep yang sudah Bapak siapkan. Kamu tinggal membuat peta konsep yang ada di lembar kerja, ya. Silakan kamu buat peta konsepnya. Baik, dalam peta konsep tersebut, kamu harus bisa menuliskan atau membuat atau sesuai dengan perintah di dalam lembar kerja hal-hal yang sudah terjadi, yang sudah dijelaskan melalui video tadi, sehingga apa yang sudah terjadi ketika Khalifah Umar bin Khattab memimpin, kebijakan, perilaku, sifat, boleh kamu masukkan ke dalam peta konsep yang sudah Bapak. tugas dan sudah melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini, dan kalian harus selalu semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita yang di masa yang akan datang, dan juga hal-hal yang kita harapkan di masa depan yang lebih baik. Baik, untuk hari ini pelajaran SKI Bapak cukupkan.